Kita mulai seperti biasa. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung ditanyakan. Hari ini kita bahasannya ada dua ya, jadi SQL, DDL, DML, juga yang query yang pertama ya. Insya Allah minggu depan baru query yang lebih advance lagi. Jadi sesudah saya lihat jadwal akademiknya ternyata hanya tersisa waktu yang sangat sedikit untuk kuliah karena kita banyak libur. Jadi udahlah saya padatkan aja dalam 2 minggu ini kita akan kuliah. Silakan langsung jika ada yang bertanya. Bu, izin nanya, Bu. Oke, silakan Hafiz. Tujuan untuk create domain itu untuk apa, Bu? Tujuan kita create domain. Create domain. Ya, Ya, jadi bentar ya. Saya buka dulu. Nah, domain ini istilahnya apa ya? Semacam constraint tambahan. Jadi kalau kita create table biasa, nah kan nama table, kemudian nama kolomnya ya, kemudian ada apa istilahnya untuk setiap kolom tadi nanti akan ada syarat-syaratnya seperti apa ya. Nah, kemudian untuk syaratnya ini ya, syarat istilahnya constraint-nya ini, nah itu bisa kita pisahkan dia. Syarat tersebut kalau misalnya dia kompleks, itu bisa kita pisahkan. Jadi contohnya, mana ya? Halaman berapa ya? Pas saya. Ini DCL. Halaman berapa ya? Masih ingat? Saya jadi lupa. Slide ke-7, Bu. Slide ke-7 akan carinya kemana? Oke, nah ini ya. Nah, jadi ini kan sebetulnya sintaks yang panjangnya lah ya dari proses kita membuat suatu table. Nah, suatu kolom tersebut ya, satu kolom. Jadi kalau misalnya kolomnya itu ada spesifik kondisi tertentu ya, maknanya dia akan menyimpan data yang seperti apa. Misalnya datanya itu misalnya berupa tanggal khusus, kemudian misalnya ada tahunnya ya. Nah, sebetulnya itulah yang kita sebut dia sebagai domain. Jadi domain itu kan seperti apa ya? Mungkin kalau dalam bahasa pemrograman domain itu mirip seperti tipe datanya ya. Jadi syarat-syarat yang ada di dalam tipe datanya itu seperti apa. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai domain. Nah, bentuk sederhananya ya sebetulnya seperti ini. Jadi yang seperti ini ya, ini karakter 6. Nah, nampak ya? Saya udah presentation ya. Oke, yang karakter 6 ini, nah ini yang kita sebut dia sebagai domainnya. Makna daripada domain berarti untuk kolom EMP no ya, maka domainnya itu maknanya data yang bisa disimpan ya, data yang bisa disimpan itu berada dalam domain karakter. Jadi maknanya seperti itu. Domain itu anggap saja seperti tipe data. Tapi tidak hanya sekedar tipe data ya, tapi dia juga ada syarat-syarat yang lainnya. Jadi ada apa istilahnya di sini ukurannya ya, berapa data nanti yang bisa disimpan. Ya, ukuran maksimal datanya. Jadi inilah yang kita sebut dia sebagai domain. Nah, sebetulnya nanti ada contoh domain yang khusus. Jadi tidak hanya yang bawaan seperti ini ya. Ini kan karakter ya, ini kan bawaan, ada numerik, kemudian nanti ada varchar. Nah, ada nanti yang domainnya khusus lagi yang bisa kita buat sendiri. Saya lupa di sini ada nggak ya? Nah, ini dia ya contohnya. Ya, ini yang bawaan ya. Yang tadi saya katakan ya bawaan. Jadi memang bawaan daripada
di BMS-nya, misalnya karakter, bit string, ada numbers ya, ada dates, timestamp, time interval, itu yang kita sebut dia sebagai domain. Maknanya jenis tipe datanya. Misalnya kalau karakter itu kalau di MySQL atau MariaDB kan kita bisa pakai char ya, ataupun karakter. Nah, kita juga bisa pakai varchar. Nah, jadi istilahnya untuk domain yang tipenya itu karakter, nah itu ada beberapa tipe data yang bisa kita pakai. Itu yang kita sebut dia sebagai domain. Nah, kemudian misalnya nanti ada bit string. Nah, bit string ini kan istilahnya seperti kalau di pemrograman itu seperti tipe data boolean. Jadi nilainya itu hanya dua saja biasanya ya, ada true dan false. Nah, kemudian numbers. Nah, numbers ini berarti dia domainnya itu, makna domainnya itu berarti tipe data yang termasuk dalam domain numbers itu, dia hanya bisa menyimpan data angka saja, apakah itu berupa angka bilangan bulat ataupun angka bilangan apa namanya, pecahan yang berkoma ya. Jadi itu sebetulnya makna dari domain. Nah, jadi secara tidak langsung dia sebetulnya tipe data. Nah, jadi ada yang bawaan daripada di BMS-nya ya, kemudian ada juga yang bisa kita buat sendiri. Nah, yang bisa kita buat sendiri ini biasanya nanti ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau yang domain yang kita buat sendiri, maknanya kita bisa ada syarat-syaratnya. Contoh, create domain. Nah, ini nama domainnya. Jadi nanti ini yang kita anggap dia sebagai nama tipe datanya. Ya, jadi ini nama tipe data. Type-nya apa? Ya, ini tipe datanya apa? Kemudian nanti apakah nanti ada nilai default, nilai bawaan. Kemudian ini yang tambahan yang utamanya yaitu constraint-nya ya. Jadi constraint-nya. Jadi misalnya di sini ini nama domainnya ya, kemudian tipe datanya itu small int di sini. Nah, kemudian constraint-nya itu kita tambahkan check ya. Jadi biasanya constraint ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan check. Jadi maknanya kalau nanti kita gunakan create table A ya, kemudian nama kolomnya itu ABC. Nah, kemudian domainnya kita gunakan employee age. Nah, jadi employee age ini sudah berperan seperti tipe data juga. Itu makna daripada domain. Ya, bisa dipahami maksudnya. Jadi apa ya? Intinya ya yang seperti di slide ini sebetulnya ya. Jadi domain ini seperti tipe data. Jadi data seperti apa yang bisa tersimpan. Jadi ada beberapa jenis. Yang ini yang bawaan. Ya, ini yang bawaan. Kemudian yang ini yang bisa kita buat sendiri. Nah, yang bisa kita buat sendiri di sini dituliskan reusable. Jadi ya bisa kita gunakan berulang kali. Pada table A kita bisa pakai, pada table yang lain juga bisa kita gunakan. Jadi bisa kita gunakan berulang kali. Kalau udah kita create domainnya, maka dia akan dianggap seperti tabel. Nah, tabel itu kan kalau udah kita create kan kita bisa gunakan di mana aja kan. Nah, jadi sama juga seperti domain, kalau udah kita create domainnya, nah itu akan dianggap sebagai suatu tipe data yang baru yang kita bisa gunakan pada tabel apapun itu. Ya, kalau memang kita perlukan ya kita pakai gitu. Paham maksudnya? Bu, berarti dia kayak buat tipe data baru, Bu? Ya, seperti tipe data. Kalau mau makna yang sederhana ya betul, seperti tipe data. Tapi tidak hanya tipe data, karena dia ada yang tadi saya sebutkan ada apa namanya ya, ada syaratnya ya. Jadi kan ada syaratnya. Nah, kita bisa berikan nilai default. Kemudian ada syarat ya, constraint-nya ini syaratnya. Nah, jadi secara makna mudahnya itu tipe data, tapi sebetulnya tipe data yang bisa kita berikan syarat lagi. Ya, jadi apa ya? Ya inilah dia makna daripada domain.
bisa, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya sebetulnya di BMS sekarang itu sudah banyak ya tipe datanya. Mungkin nanti akan ada tipe data yang spesifik untuk di BMS antara satu dan lain bisa saja ada perbedaan sedikit ya. Jadi memang karena sudah banyak, kalaupun kita tidak buat domain sendiri juga nggak masalah. Nah, kenapa kita perlu membuat domain? Ya seperti tadi saya katakan, kalau kita ada perlu syarat tertentu ya, syarat yang penting yang ingin kita tambahkan. Nah, barulah kita buat tipe datanya itu menjadi suatu domain. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, gimana? Data dictionary katalog itu gimana? Katalog slide yang mana ya itu? Salah yang ujung-ujungnya. Yang mana ya? Slide 21, Bu. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kan setiap di BMS yang kita buat, nah setiap di BMS-nya kan biasanya kita kalau buat table sebelumnya kita buat database-nya dulu, kemudian kita buat table-nya, ya kan? Kemudian nanti di dalam table-nya tadi ada kolom-kolom yang kita sebut sebagai atribut. Kemudian nanti ada domain yang tadi saya jelaskan ya, domain atau tipe datanya dan lain-lainnya ya. Nah, jadi itu yang tampak sama kita. Jadi apa yang kita create dengan menggunakan DDL ya, data definition language itu yang nampak ke kita. Nah, di background-nya ya, di background apa istilahnya ya? Istilahnya setiap data kolom misalnya ya, setiap table yang di dalam sewaktu kita create. Nah, di balik layarnya itu ada data-data tambahan. Nah, data-data tambahan ini kita sebut dia sebagai data dictionary atau katalog. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini diberikan contohnya. Misal untuk kolom atribut ya. Nah, atribut kan nama lainnya kan kolom ya. Jadi kalau di R diagram kita sebut dia sebagai atribut, kalau di apa namanya di BMS atau di dalam tabel basis data kita sebut dia sebagai kolom. Nah, misalnya untuk setiap kolom yang ada pada tabel, nah di balik layarnya, ya istilahnya di balik layarnya ternyata tidak hanya sekedar nama saja yang tersimpan. Nah, padahal kan waktu kita buat table itu kan cuma ada nama kolom, ya kan? Misal contoh buat table. Nah, ini kan. Nah, ini kan setiap kita buat table kan seperti ini. Ini nama kolomnya, ini nama domainnya, ini adalah syaratnya atau constraint-nya. Nah, ternyata ya nama kolom ini tidak hanya sekedar nama kolom, tapi di balik layarnya itu ada data-data yang lain yang perlu disimpan. Itulah yang kita sebut dia sebagai data dictionary. Nah, jadi apa saja contohnya? Ini sekedar contoh ya. Yang pertama adalah nama kolom name. Nah, nama kolomnya itu sendiri. Nama table daripada kolom tadi. Nah, kemudian ada ordinal position. Ini saya kurang pasti ya, ordinal position. Kemungkinan ini adalah posisinya di dalam basis datanya itu seperti apa. Kemudian ada kolom default. Nah, kolom default ini nanti akan menyimpan data nilai awal atau nilai default yang ada pada kolom tadi. Nah, jadi istilahnya ya di balik layarnya untuk satu data kolom tadi ya, untuk satu data studno tadi ini di sewaktu kita create di balik layarnya itu ada data-data penting yang lainnya yang terkait dengan setiap kolom ini. Nah, jadi kalau saya kasih contoh itu mirip seperti kalian belum belajar HTML ya.
Itu sebutannya seperti metadata. Metadata. Nah, kalau misalnya di web ya, di web kalau ada yang udah pernah belajar sendiri misalnya di web, apa yang nampil pada suatu website itu ada di dalam tag HTML. Nah, tapi sebetulnya di balik layarnya itu banyak informasi tambahan. Itu yang kita sebut dia sebagai metadata. Nah, metadata ini data-data tambahan bawaan ya, tapi dia tidak muncul ke kita sebagai pengguna. Tapi di balik layarnya di dalam codingnya itu ada. Ya, jadi itu yang jadi pengertian daripada metadata itu ya sebetulnya ya mirip seperti data dictionary ini. Jadi tabel yang nampak ke kalian ya itu hanya sekedar nama kolomnya saja, kemudian isi di dalam datanya, ya kan? Tapi di balik layarnya itu ada data-data tambahan yang akan disimpan di dalam data dictionary. Kalau mau tahu lengkapnya data dictionary itu apa saja ya nanti kalian bisa search saja di internet. Tapi intinya untuk setiap kolom, nah ini kan untuk setiap kolom aja. Untuk setiap kolom ini di balik layarnya itu ada data-data yang terkait dengan kolom tadi. Ya. Paham maksudnya? Jadi tambah bingung kali ya. Ya, bisa dipahami? Tadi siapa yang nanya? Dava ya? Ya, bisa. Jadi kalau kalian udah pernah belajar HTML, ya HTML, nah HTML itu yang nampak kalian kan berupa tampilan teksnya kan, misalnya kan kita lihat HTML apa ya? Mana contoh ya? Oke, inilah ya. Nah ini kan suatu tampilan ya, tampilan dari HTML-nya. Nah sebetulnya di balik layar dia ada metadata. Nah, dia ada metadata. Mana yang namanya metadata? Nah, ini salah satu contoh metadatanya. Nah, ini dia. Nah, ada tag-nya itu dalam kurung meta. Nah, itu adalah metadata. Makna metadata itu istilahnya informasi di balik layarnya. Jadi data dictionary itu seperti itu juga, informasi di balik layar terkait dengan tabel, ya terkait dengan kolom, terkait dengan domain. Nah, jadi informasi di balik layarnya itu apa saja? Nah, itu yang kita sebut dia sebagai data dictionary. Nah, ini ya, ini kan nih meta name. Nah, ini sebetulnya metadata nih. Jadi nanti kalau kalian udah belajar apa tuh namanya information retrieval ya, mata kuliahnya atau text web mining, saya lupa mata kuliah apa. Nah, metadata ini penting. Nah, kenapa penting? Karena waktu kita search, nah bisa saja kita nggak hanya melihat teks depannya saja, tapi kita melihat yang di balik layarnya itu nanti seperti apa. Gitu. Nah, itu sebutannya metadata ya, data dictionary. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya? Ya, Andre. Domain tadi itu kan tujuannya kan membuat data baru. Jadi kalau misalnya diimplementasikan ke membuat tabel, misalnya kita mau taruh tipe data gitu kan. Berarti kita taruh nama domainnya aja situ. Ya, jadi kalau kita udah ingin, istilahnya kita ingin menggunakan suatu domain yang versi kita buat sendiri, makanya sebelum kita buat table, kita buat domainnya terlebih dahulu. Ya, jadi istilahnya jangan mendahului tabelnya duluan, tapi domainnya belum kita create. Jadi sebelum jadi sebelum kita create table, pastikan dulu domainnya itu sudah ada. Makanya tadi ada yang ini tadi ya, ada yang bawaan. Yang bawaan itu maknanya kan sudah ada di dalam DBMS. Nah, ada yang versi kita buat sendiri. Nah, makanya kalau yang versi kita buat sendiri, berarti sebelum kita gunakan saat kita create table, ya kita buat dulu domainnya.
Ya, kita buat dulu domainnya. Sesudah kita buat domainnya, barulah nanti bisa digunakan saat kita membuat suatu tabel tertentu. Ya, jadi alurnya seperti itu, jangan kebalik. Nah, kenapa jangan kebalik? Karena memang secara sintaksnya ya memang seperti itu. Ini kan domain. Kalau domainnya belum kita buat, gimana kita pakai? Gitu ya. Nah, jadi kalau memang domain itu adalah domain bawaan pada DBMS, ya langsung saja silahkan digunakan. Tapi kalau domainnya itu versi kita sendiri yang ingin kita buat sangat spesifik sekali, misalnya, ya berarti create domain dulu, baru nanti kita create table. Ada lagi yang ingin bertanya lainnya? Ibu, yang di halaman 15, kan di situ perbedaan yang di atas sama di bawah itu bedanya apa, Bu? Kalau misalnya di atas itu kan kita last name sama first name ini kan unik sekaligus kalau kita mau input data. Sedangkan yang di bawahnya ini berarti boleh salah satunya kosong atau salah satunya yang unik gitu. Nah, ini dia ya bedanya ya. Nah, pahami dulu makna daripada unik. Nah, makna daripada unik ini adalah ya seperti yang kita pahami sehari-hari ya, yang kalau udah dibilang unik berarti itu tidak boleh sama. Nah, makanya sewaktu kita buat primary key, ya suatu kolom kita buat primary key, secara defaultnya, ya secara default waktu kalian nanti describe tabelnya, itu secara default memang dia adalah unik. Nah, jadi kalau kolom kita buat sebagai primary key, secara otomatis nggak harus kita buat unik juga, dia maka otomatis dia akan menjadi unik. Nah, kenapa? Karena memang unik ini kita gunakan untuk membedakan data antara satu baris dengan baris yang lain. Nah, bedanya apa? Kalau yang di sini, nah unik, last name, first name. Nah, maknanya last name, first name berarti last name, koma, first name. Jadi sesudah ada last name, kemudian ada first name, muncul secara bersama-sama, ya. Nah, itu harus unik antar setiap barisnya. Contoh misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya last name-nya, karena kita jarang ya, kita biasanya nama, nggak ada last name, nggak ada first name. Kan kalau di Amerika, di Eropa kan umumnya seperti itu, ada last name, ada first name. Nah, contohnya misalnya last name-nya itu adalah Black, ya Black. Nah, kemudian first name-nya ini adalah Rose misalnya ya, Rose. Nah, jadi kalau ada muncul data pada baris yang lain yang sama persis muncul kedua-duanya secara sekaligus, last name dengan first name, maka di sini tidak boleh. Ya, jadi misalnya baris pertama ada muncul last name-nya Black, first name-nya Rose, baris kedua juga seperti itu, last name-nya Black, first name-nya adalah Rose. Maka kondisi seperti ini tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa? Karena di sini kita buat unik. Last name dan first name itu harus muncul bersama-sama. Nah, jadi yang ini nggak bisa ya. Nah, tapi kalau misalnya ada nama orang lain, misalnya Black Jack misalnya. Nah, ini boleh. Kenapa boleh? Karena last name dengan first name secara bersama-sama itu tidak sama. Yang pertama adalah Black, Rose, yang kedua adalah Black, Jack. Oke, sampai yang ini dulu paham? Paham, Bu. Oke. Nah, yang kedua maknanya first name-nya ini haruslah unik. Last name-nya juga harus unik. Nah, jadi ini terpisah.
Kalau tadi itu harus muncul secara bersama-sama, ya ini harus muncul secara bersama-sama. Kenapa? Karena memang kita buat syaratnya seperti itu, unique last name, first name, secara bersama-sama muncul sama persis, barulah itu kita katakan nggak boleh, harus unik. Nah, sedangkan yang ini maknanya ya terpisah. Jadi first name-nya nggak boleh sama, last name nggak boleh sama. Misal nanti first name-nya itu pada baris pertama ada namanya itu Jack. Pada baris yang kedua itu juga ada baris datanya itu adalah Jack. Maka kondisi yang seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di sini ada kita tambahkan unique pada first name. Ya, jadi kemudian misalnya yang ini tidak ada ya, misalnya ini udah nggak boleh. Last name-nya juga berlaku hal yang sama. Jadi kalau misalnya untuk last name-nya, ya untuk last name-nya, yang pertama, baris pertama black. Baris yang keduanya juga black juga. Maka nggak boleh. Ya, nggak boleh sama. Jadi masing-masing ya first name-nya itu tidak boleh sama, last name-nya juga nanti nggak boleh sama. Nah, beda dengan yang pertama tadi, dia muncul bersama-sama yang tidak boleh sama. Jadi misalnya yang tadi saya kasih contoh black dengan rose lagi, nah itu nggak boleh. Tapi black rose, kemudian black, Jack, nah silahkan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena secara bersama-sama last name dengan first name-nya itu nggak sama. Nah, sedangkan kalau pada contoh yang kedua, ini masing-masing. First name-nya itu nggak boleh sama persis, last name-nya itu juga nggak boleh sama persis. Paham ya maksudnya ya? Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan lainnya? Ibu, kalau yang di halaman 17 itu kegunaan sintaks cascade itu untuk apa, Bu? Yang mana ya? Yang paling bawah, yang cascade itu untuk apa? On delete ini ya? Iya. On delete, oke. Nah, ini yang apa namanya ya? Biasanya sewaktu kalian create table kan lebih kurang ya seperti ini aja kan. Nah, ini adalah contoh create table yang lebih bagus. Nah, kenapa lebih bagus? Kenapa? Karena saat kita melakukan proses update data yang ada pada tabel tersebut, ya, kita akan memastikan bagaimana nanti kalau ada data yang berelasi dengan tabel yang lain. Ya, jadi misalnya ya staff. Nah, staff ini dia berelasi dengan appraiser, berarti berelasi dengan mana tadi? Dia berelasi dengan oh ini dia ya. Nah, tutor yang ada pada tabel student itu berelasi dengan lecturer yang ada pada tabel staff ya. Jadi ini saling berelasi. Nah, appraiser-nya itu juga merupakan foreign key dengan tabel mana nih? Oh, jadi ini relasi dengan diri dia sendiri ya. Jadi foreign key appraiser reference ke diri dia sendiri, staff dengan lecturer. Jadi appraiser ini maknanya dia akan berelasi dengan lecturer-nya. Nah, di sini ada penambahan on delete, set null, on update, cascade. On delete ini maknanya saat ada data di dalam tabel staff, ya, saat ada data di dalam tabel staff ini kita hapus, ya, kita hapus, maka data maknanya ini ya, yang foreign key-nya ini, yang appraiser-nya ini. Jadi kalau data appraiser-nya ini ada datanya itu yang kita hapus, maka data sisanya ya
sewaktu kita hapus kan satu baris ya kan. Kita menghapus data kan satu baris kan. Kan nggak satu-satu ya. Jadi biasanya setiap kita hapus data kan satu baris. Nah, maknanya saat kita melakukan proses menghapus data tadi, kalau ada kolom yang berelasi dengan tabel yang lain, ya, maka pada tabel yang lain tersebut itu dia akan diberikan nilai 0. On delete set 0. Itu maknanya. Jadi kalau misalnya ada data yang berelasi dengan tabel yang lain, kalau kita tambahkan on delete set 0 berarti data yang berelasi tadi itu akan kita berikan nilai 0. Ya, kenapa diberikan nilai 0? Karena udah nggak ada lagi tuh pasangannya, kan kita hapus. Jadi on delete set 0. Nah, kemudian on update cascade. Nah, apa makna daripada on update cascade? Jadi on update maknanya update itu kan berarti kita mengubah data. Jadi misalnya udah ada tuh datanya. Nah, kita ubah datanya, maka kalau penambahannya itu menyebabkan ada baris baru yang ditambahkan, ya, jadi ada apa istilahnya ya? Ada new data, baris yang baru yang akan ditambahkan, maka kita akan cascade. Paham makna cascade? Cascade itu seperti kita berlanjut ke yang berikutnya, seperti itu. Kan kalau kalian sering kan ini di view itu kan ada tuh yang cascade. Cascade itu yang seperti ini loh. Kalau window itu yang kayak gini. Paham maksudnya? Cascade. Jadi istilahnya dia akan numpuk lagi. Jadi kalau on update cascade berarti dia akan ada baris baru lagi. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau ada data yang baru on update maka kita akan cascade, maka kita akan tambahkan baris barunya itu. Ya, on delete set 0 berarti kalau ada data yang terhapus yang nggak ada pasangan maka kita akan berikan nilai 0. Nah, maknanya seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Paham? Berarti bukan kalau misalnya kita mau update di input data, misalnya di data staff, misalnya kita mau input suatu data yang nggak ada di tabel student, berarti itu nanti otomatis terupdate di data student. Kalau dia berelasi, nah, jadi kayak gini. Ini kan create table student, data tutornya ini dia berelasi dengan data staff. Kalau data staffnya yang kita tambahkan yang baru, ya nggak terlalu masalah. Kenapa? Jadi ada staff yang baru nih kita tambahin, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya staff tadi belum digunakan di dalam tabel student, ya nggak ada masalah kan? Nah, yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh jika kita insert data baru di dalam tabel student, tapi data tutornya ini, ya data tutornya ini kita masukkan data yang baru yang tidak ada di dalam tabel staff. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa itu tidak boleh? Karena di sini ada syarat reference. Reference itu berarti setiap kita buat data baru untuk tutor, ya, maka dia akan merefer ke tabel staff pada kolom lecturer. Itu makna daripada reference. Ya, jadi di sini tutor ini bersifat sebagai foreign key. Nah, sifatnya itu sebagai foreign key. Itu pertanyaannya tadi, atau saya salah memahami? Yang kegunaan on update cascade ini, Bu, misalkan ini kan untuk mengupdate suatu gitu kan.
Jadi apa yang diupdate di sini bakal terupdate di data student, bukan? Itulah seperti tadi saya bilang, ya. Kalau datanya itu kita tambahkan yang baru pada tabel staff dan belum digunakan pada tabel student, ya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya data yang kita update itu data yang sudah ada, ya seperti yang kamu bilang tadi itu betul. Jadi datanya itu udah ada dan sudah digunakan pada tabel student, maka secara otomatis ya itu juga akan terupdate pada tabel student. Kenapa? Karena dia memang berelasi, karena ada reference-nya. Jadi setiap proses update, nah, dia akan melihat relasinya yang mana. Seperti itu. Oke. Bu, Ya. misalnya kita nggak buat yang on delete set null tuh, bukan? Ya. Jadi kalau misalnya data lecture-nya nanti ada yang kita hapus, itu nanti error atau enggak, Bu? Ya, dia nggak error. Nggak error, nah tapi nanti nggak ada pasangannya. Jadi maknanya, di sini yang kita berikan on delete set null. Jadi sewaktu datanya kita hapus, ya nggak error sih, nggak error. Tapi dia nggak ada pasangannya nanti. Makanya di tabel yang merefer data yang ada rujukannya itu tadi, ya waktu dibaca datanya ya nggak ada gitu pasangannya, hilang. Ya memang tidak otomatis error, maksud saya. Tidak akan otomatis error, tapi dia akan error sewaktu data tadi itu kita retrieve, kita baca, kita query datanya, nah itu baru akan jadi error. Makanya di sini on delete set null ini sebetulnya lumayan penting. Ya, kenapa lumayan penting? Untuk memastikan bahwa pada data yang berelasi, jangan sampai nanti relasinya itu jadi hilang. Ya, jadi waktu kita query, ternyata datanya nggak ada gitu ya. Jadi error jadinya ya. Nah, waktu kita query errornya. Nah, jadi caranya seperti apa supaya tidak error? Ya makanya ditambahkan on delete set null. Nah, jadi dia tidak langsung error. Nah, errornya kapan? Errornya waktu kita query karena nggak ada pasangannya lagi. Paham maksudnya? Oh, belum, Bu. Belum. Mana ya contohnya ya? Mana contoh? Kita lihat. Ini aja lah ya. Nah, ini kan dia berelasi nih, mother dengan person ini kan berelasi. Jadi mother ini sebagai primary key di mother child, apa istilahnya ya? Foreign key ya, foreign key. Jadi mother dengan child ini dua-duanya adalah foreign key dari reference-nya itu ke name yang ada di tabel person. Nah, misalnya ini kita hapus nih data pada tabel person yang Andi ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita tidak buat on delete set null, ya, kalau kita tidak buat on delete set null, maknanya waktu kita membaca data, nah ini dia, ya, Mary Andy, ya, Mary Andy. Nah, waktu kita membaca data, padahal ada referensinya tuh. Nah, ada referensinya. Waktu kita baca data, kita lihat data Andy. Loh, nggak ada lagi di tabel person. Waktu kita query, kita lihat di tabel person, nggak ada lagi. Nah, waktu itulah dia akan menyebabkan error. Nah, kenapa? Karena sewaktu kita create table mother child, ini kita melakukan reference. Ya, kita merujuk data mother ini dari tabel person, juga data child juga dari tabel person. Jadi kalau misalnya ada data
apa istilahnya nih, data yang kita hapus pada tabel person, maka data yang aslinya ini tidak secara otomatis error ya. Tapi sewaktu kita query, nah dia lihat pasangannya di dalam tabel person, nggak ada lagi ternyata. Nah, waktu itulah dia akan error. Ya, makanya supaya aman kita gunakan perintah on delete set is-nya mana? Set 0. Jadi, waktu kita hapus data si Andy, nah dia akan melihat mana reference-nya. Data Andi ini di reference pada tabel mana saja. Oh, ternyata pada tabel mother child juga pada tabel father child. Mana datanya? Oh, ini dia. Maka ini secara otomatis, ya ini akan secara otomatis dibuat nilainya menjadi 0. Yang ini juga sama, secara otomatis nilai Andi ini akan dibuat menjadi 0. Paham makanya? Paham, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan lainnya?